harusnya dari pihak apa memang harus ada apa namanya psikiater untuk ya kebetulan memang dari sini memang keterbatasan sampai saat ini. Ya, mohon maaf, saya tak urun rebuk sedikit ya. Jadi Bapas ini didedikasikan untuk merehabilitasi sesuatu non-conformity. Non-conformity-nya adalah mental. Harusnya ada satu checklist kalau orang sakit mental itu penanganannya satu apa? PIC-nya siapa? Kompetensi PIC-nya bagaimana? Apakah dia tersertifikasi untuk menangani kasus ini? Kalau checklistnya tidak ada, targetnya tidak jelas, jawaban-jawaban yang disampaikan hanya sekedar retorika biasa. Hanya sekedar saya bertamu, Bapak menemui saya, gugur kewajiban. Tetapi tidak ada substansi yang terukur dan mampu telusur untuk menangani kasus mental ini. Itu menurut pemahaman saya. Kalau mobil saya ketabrak, saya bawa ke tukang kenteng. Karena di sana ada expertnya, ada toolnya, ada metodologinya yang tersertifikasi. Sehingga saya cukup confident ketika mobil saya penyok, saya bawa ke sana akan sembuh. Monggo dilanjutkan. Bengkelnya spesialis. Sedangkan Bapas, sebagaimana yang disampaikan Pak Eko Puguh, adalah pembinaan masyarakat yang sudah ada pembebasan dari lapas dan bersyarat. Nah, disinilah pembinaan ini yang kami tuntut agar beliaunya itu terjun ke masyarakat dan masyarakat tidak cemas lagi. Di sini menunya apa? Kenapa ini menjadikan tempat rujukan? Ini saya mau tahu standar operation prosedurnya untuk membina seorang Sony Sandra itu ada apa di sini? Apakah ada expertnya? Apakah expertnya terkualifikasi dan tersertifikasi dan comply terhadap regulasi? Ini yang menjadi soal. Tolong ini disampaikan. Saya tidak berhenti sekarang di sini. Suatu saat saya akan datang lagi. Jadi tolong itu disiapkan, Pak, pertanyaan saya itu. Ya, kalau penjenengan ketemu Pak Sony pun kami bertemu. Kami bertemu Pak Sony tidak ada soal. Bahkan kami ingin membantu. Kami ingin membantu, kami ingin berkawan gitulah. Biar masyarakat tahu bahwa Pak Sony udah baik. Sudah nggak seperti yang diberitakan dulu-dulu udah kapok. Betul-betul dibina, ada standar pembinaan gitu loh, Pak. Gitu. Saya justru di jembatan ini ketemu. Kami bergembira sekali. Tapi kalau nggak ketemu, ya kami akan menulis apa yang saya lihat dari ini. Hari ini saya ketemu, mohon izin Pak siapa Pak? Saya Pak Sidi, Pak. Pak? Pak Sidi. Pak Sidi Purnomo ya? Jabatannya apa Pak? PK Bapas, Pak. PK itu apa? Pembimbing kemasyarakatan muda, Bapak. Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan. Untuk membina Pak Sony, Bapak tersertifikasi apa? Ada syarat harus comply terhadap ini nggak? Ada standarnya nggak? Kenapa Bapak tiba-tiba ditunjuk? Syarat apa yang terpenuhi? Bapak bisa membuktikan ada dokumen bahwa yang namanya Sidi Purnomo itu memang qualified, tersertifikasi untuk membina seorang Sony Sandra. Ada nggak? Kan sudah punya SKPK Ya. tadi, Pak. Oke. Ya. SK itu kan general. Ya. KPK punya apa? Sudah ikut SPPA juga. Ya. SPPA. Contohnya saya ini seorang jurnalis. Saya punya segala sesuatu yang mensyaratkan saya sehingga saya sebagai seorang jurnalis saya comply terhadap regulasi gitu. Bapak sebagai seorang PK, Bapak tersertifikasi enggak? Gitulah kira-kira. Intinya begini Pak, Kasar itu Tumul Jawa bilang ya, Bapak ini keahliannya di bidang apa? Melakukan pembinaan terhadap anggap tanda kutip mantan ya, mantan narapidana. Misalnya ahli dalam bidang Psikologis gitu misalnya. yang jelas bukan, tapi udah terjawab nggak ada psikiater. Kemudian mungkin pintalnya secara kerohanian, Bapak seorang ustadz, seorang kiai, mungkin bisa memasukkan. Kalau kebetulan dia Nasrani, Bapak seorang pendeta atau pastor. Gitu, maksudnya ada yang dimaksud Pak Eko seperti itu barangkali. Jadi apakah karena Bapak punya pengalaman kerja yang lama sehingga ditunjuk sebagai PK
Nah itu yang saya maksud. Gitu. Nggih, nggih. Seperti itu loh. Coba boleh. Ya kalau pengalaman memang karena